Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau memberikan kami seorang kudus yang sangat berpengaruh di dalam gereja, di mana banyak tokoh dari pengikut Santo Ignatius Loyola memberikan semangatnya membara-bara untuk kepentingan gereja. Bangunkanlah ya Bapak banyak orang untuk berkobar-kobar bagi Kristus, bagi gereja di zaman ini, dan membawa orang menemukan Yesus dengan cara yang dijalankan oleh Ignatius. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, kemarin dalam kitab Nabi Yeremia, Tuhan meminta Yeremia untuk melihat bagaimana tukang periuk itu membuat peralatan-peralatan dari tanah liat. Sengaja Tuhan mengajak Yeremia supaya melihat bahwa Tuhan sendiri yang membentuk manusia dari tanah liat, sesuai dengan kehendak Tuhan. Bila itu tidak sesuai, maka katakanlah dihancurkan lagi, diremukkan lagi, dibentuk lagi, menjadi sesuai dengan kehendaknya. Dan ketika Tuhan meremukkan lagi, tanah liat itu menunjukkan kesakitan, kepedihan, di mana Tuhan memold it, membentuk, membina, mengolah, seperti tanah liat yang diremes-remes, dikeremes-keremes di tangan Tuhan. Nah, contoh yang paling bagus dari simbolisme ini adalah Santo Ignatius Loyola. Bagaimana Tuhan membentuk pribadinya dari seorang yang membara, berkobar-kobar untuk menjadi seorang ksatria duniawi. Ditangkap oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, dijadikan alatnya yang sangat efektif, efisien. Bagaimana dia dijatuhkan dengan bom, lalu kakinya patah dan harus dirawat di rumah sakit dan harus dioperasi, dan pada waktu itu tidak ada anestesi. Begitu kurang lebih, kalau nggak salah ada 4 kali bagaimana kakinya harus dioperasi tanpa sekali lagi zat pembius, dan dia bertahan, dan dia sendiri minta supaya kakinya dioperasi lagi karena tidak sesuai dengan kehendaknya, karena harus tertatih-tatih. Dan ketika dia sembuh, dia bertobat karena dia menemukan ternyata ksatria yang paling dia inginkan adalah para kudus, para santo santa. Buku yang diberikan oleh kakaknya kepadanya ketika dia harus mendekam di rumah sakit. Itulah ksatria ulung. Itulah panggilan untuk manusia zaman sekarang. Untuk manusia yang menjadi manusia Allah, menjadi abdi Allah, menjadi tangan kanan Allah. Itulah sebetulnya gambaran cita-cita harapan Tuhan kepada setiap manusia. Bagaimana Tuhan membentuk kehancuran, keberdosaan, kerapuhan, ketidakberdayaan manusia. Katakanlah karena dosa, karena iblis mau menghancurkan manusia, tetapi kemudian lewat penderitaan dan salib itu, ternyata Tuhan juga mengubah, membentuk sesuai dengan kehendaknya. Lewat salib, sekali lagi saudaraku terkasih, lewat salib. Ketika orang bersedia masuk dalam dunia salib, dalam dunia penderitaan, disitulah sebetulnya Tuhan membentuk dia. Dalam bacaan pertama hari ini juga kita bisa melihat bagaimana Yeremia dengan penuh gagah berani mengecam orang Yahudi, orang Israel yang telah lupa kepada Yahweh, telah lupa kepada perjanjian. Dan ketika Yeremia mengatakan kebenaran, mengatakan kejujuran, dia harus dipenjarakan, dikerubuti, dikeroyok oleh orang-orang zamannya untuk dimasukkan ke dalam penjara. Orang ini adalah orang yang berbahaya bagi kami. Engkau harus mati
Demikian kata-kata yang diungkapkan oleh orang-orang yang yang tidak setuju dengan sabda kata-kata Yeremia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, demikian pula Yesus ditolak di tempat asalnya di Nazaret. Orang-orang mengira bahwa Yesus seperti orang-orang yang mereka tahu. Maria, saudara Yoses, ya, Simon, Yusuf, Yudas, saudara-saudara seperti mereka sendiri. Tapi ternyata Yesus lebih daripada itu. Dari mana dia mendapatkan kebijaksanaan? Dari mana ia mendapatkan kuasa? Dari mana ia mendapatkan power? Dari manakah ia mendapatkan otoritas yang lebih daripada yang mereka duga? Mereka melihat hanya sisi lahiriah, tidak melihat apa yang ada di dalam batin Yesus. Saudara, perjalanan hidup kita, kalau Anda suka, kalau Anda mau, adalah menjadi anak Yesus, anak Allah. Menjadi putra Allah, menjadi orang yang bersedia dibentuk oleh Tuhan. Menyerupai apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dia ditolak, ya, dia dihancurkan, dia diperlakukan sangat kejam. Padahal dia tidak pernah melakukan hal yang jahat di mata orang Yahudi. Sama seperti Yeremia juga ditolak. Anda, saudara, kita semua. Bagaimana caranya supaya Tuhan membentuk kita? Menurut saya ada prinsip yang sama dalam pembentukan kepribadian dan hidup kita untuk menjadi anak Allah, putra Allah. Yaitu merangkul penderitaan. Penderitaan apa? Apa saja yang kita alami, apa saja yang kita dapatkan sebagai seorang suami, seorang istri, seorang anak, seorang pastor, seorang suster, seorang biarawan. Perjalanan hidup kita adalah perjalanan untuk merangkul penderitaan itu. Ya, merangkul penderitaan itu dengan sungguh-sungguh, dengan yes, lalu mencoba mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki. Dan di sanalah Tuhan akan membentuk kita seperti halnya Tuhan menyatakan diri dalam diri Yesus yang menderita. Bunda Maria juga menderita. Maka Yesus memulai segala sesuatu itu. Bunda Maria juga memulai segala sesuatu itu. Ketika mereka mendapatkan tugas, misi, mereka berhadapan dengan penderitaan. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, penderitaan itu apa saja. Tidak perlu kita cari. Tidak perlu kita mau A dan B dan C. Lihatlah hidup kita sendiri. Beberapa hari yang lalu ada seorang yang harus saya katakan dengan jujur, seorang ibu yang menceritakan pengalaman penderitaan sejak dalam kandungan ibunya. Ya, kemudian ditolak oleh orang-orang yang seharusnya merawat. Pengalaman derita yang luar biasa, ditolak oleh ibunya, ditolak oleh orang tuanya, ditolak siapapun. Dan bahkan setelah lahir pun dia seperti manusia yang tidak dihargai, tidak berharga. Dalam usia yang sangat muda, dia mengalami penderitaan dengan kehidupannya yang luar biasa, mengerikan, mau bunuh diri. Berkali-kali karena merasa tidak dihargai, tidak dicintai. Ya. Tetapi Tuhan tidak diam. Ketika Tuhan memakai seseorang, ternyata orang yang sungguh menderita ini memberikan misi yang luar biasa. Betapa keindahan Tuhan. Dia diberi karunia yang tak terlukiskan. Menjadi seorang pelukis yang melukiskan tentang keindahan, kedamaian, ketentraman. Tentang wajah Yesus Sang Juru Selamat. Tentang kelembutan Bunda Maria, tentang kesucian Bunda Maria. Tak terkirakan. Meskipun hidupnya hancur. Seperti kata Paulus, meskipun aku terhimpit, aku tidak hancur. Meskipun aku menderita, aku tidak luput dari penderitaan itu. Saudara, sekali lagi, Tuhan adalah yang membentuk kita. Seorang tukang periuk yang membentuk hidup kita menjadi serupa dengan putranya Yesus. Dan itulah panggilan kita semua. Semoga Anda, kita semua bersedia, rela, ikhlas
Untuk apa? Untuk merangkul, mencium penderitaan. Karena di balik penderitaan, di balik salib itu, kita akan menemukan Tuhan sendiri. Kita akan mendapatkan Tuhan sendiri. Kita akan mendapatkan Bunda Maria. Kita akan mendapatkan Yesus lebih daripada penderitaan yang kita terima. Kita boleh menangis tentu saja. Kita boleh menderita, kita boleh rapuh seperti kitab Mazmur di berbagai macam tempatnya. Tetapi disitulah, sekali lagi, semoga Anda, semoga kita semua belajar mengatakan seperti Beatus Titus Bransma, aku bahagia dalam derita. Meski kita harus menangis, tetapi tangisan itu adalah tangisan yang membawa rahmat, yaitu kita mendapatkan Tuhan sendiri. Bukan aku ya Tuhan, bukan aku, tapi Engkau. Engkau, Tuhan Yesus. Lebih daripada segala sesuatu yang kita dapatkan. Yesus Allah sendiri. Semoga penolakan-penolakan, penderitaan-penderitaan itu membawa kita untuk mengenal Sang Juru Selamat, Sang Penebus. Tentu saja kita harus sadar dengan penderitaan itu, kita juga tahu bahwa kita berdosa. Ya, kita berdosa, kita lemah, kita rapuh. Di dalam penderitaan itu kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Tetapi justru kelemahan dan keberdosaanku itulah yang mau Tuhan bangkitkan, tumbuhkan, supaya Tuhan yang membentuk kita. Terima kasih. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus dan siap menderita bersama Kristus. Karena dengan cara demikian kerajaan Allah diwartakan. Dengan cara demikian, dengan cara salib ini, Roh Kudus diberikan kepada Anda dan saya. Terima kasih. Semoga pengalaman Yeremia, pengalaman Yesus, pengalaman banyak orang yang menderita, menjadi pengalaman hidup kita semua, siap menderita sebesar apapun demi Kristus, demi kerajaan Allah. Amin. Allah Bapa di surga, berkatilah anak-anak-Mu yang mendengarkan firman sabda-Mu untuk berani menderita demi Engkau. Bantu kami ya Tuhan, supaya kami tidak menangis, tidak cengeng, tetapi kami mau mempersembahkan seluruh diri kami hanya kepada-Mu. Meski kami jatuh dan jatuh, tapi kami tahu Engkau selalu mengangkat kami lagi seperti yang Engkau kehendaki bagi kami. Karena Engkau membentuk kami menjadi seperti putra-Mu Yesus yang menderita bagi kami. Berkat-Mu atas kami semua, supaya kami tabah dan kuat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.